Oke, sudah kelihatan. Baik teman-teman mahasiswa 2018 atau juga yang lain ya. Jadi nggak tahu ini ada angkatan berapa aja ya. Sudah berapa ini yang hadir? 55 dari 60. Kita mulai aja nggak apa-apa ya Dek ya. Jadi terima kasih kelompok 1 dan 2 yang sudah mempersiapkan tugasnya untuk dipresentasikan hari ini. Saya persilahkan kelompok 1 dulu untuk memaparkan hasil kajiannya. Kemudian nanti dilanjutkan kelompok 2, terus baru dilanjutkan diskusi di terakhir aja. Jadi 1 ya diskusinya ya. Oke, silakan Dek dimulai. Terima kasih. Ya, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Iya Dek. Terdengar. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Tunjung karena telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi pada hari ini. Sebelumnya selamat pagi teman-teman dan Pak Tunjung. Saat ini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah review mengenai protein yang secara intrinsik tidak teratur. Dan untuk kelompok kami tersendiri itu terdiri dari Saudara Ahmad Fadil Fauzi, lalu ada Abitio, lalu ada Patrick, Januar, Mario, dan saya sendiri, Agu Oldavia. Ya, berikut ini merupakan outline dari hasil review kami, di mana akan diawali dengan definisi, lalu akan dilanjutkan dengan cara identifikasi, kemudian peran, lalu dilanjutkan juga dengan daerah lingkar CBP, lalu implikasi, harga, domain THZ, dan regulasi afinitas. Oke, lanjut ke protein yang secara intrinsik tidak teratur. Itu sifatnya pertama bentuknya tidak tetap, kemudian dia sangat fleksibel. Terus ada beberapa fakta yang mengikuti, yaitu adalah lebih dari 40% protein di dalam organisme eukariotik adalah protein yang secara intrinsik tidak teratur. Kemudian 60%-nya adalah yang dia teratur. Kemudian protein biasanya terlipat menjadi struktur 3 dimensi karena ada efek hidrofobik yang mengubah struktur protein tersebut menjadi kompleks. Next. Ya, berbeda dengan protein yang lainnya, protein yang secara intrinsik tidak teratur, itu tidak terlipat menjadi struktur 3 dimensi karena tidak mempunyai efek hidrofobik. Hal ini dikarenakan asam amino dari protein tersebut tersolvasi. Oke, nah sejauh ini sebagian besar dari protein tidak terlipat diidentifikasi menggunakan cara isolasi genetik, kemudian menggunakan mutan dan juga cara knockout. Kemudian adapun cara-cara atau proses identifikasi meliputi yang pertama yaitu merumuskan fungsi dari misalnya kontrol transkripsinya, kemudian yang berikutnya itu memetakan fungsi gen tertentu ke area tertentu dalam gen tersebut. Yang berikutnya yaitu mentranskripsikan gen untuk menghasilkan protein dan memutihkan protein. Kemudian yang berikutnya yaitu memeriksa strukturnya di dalam larutan dengan dichroism lingkar dan spektroskopi NMR. Kemudian yang berikutnya yaitu ekspresikan dengan binding partner jika terdapat protein yang tidak terlipat. Nah, next. Oke, selanjutnya di lain sisi terdapat peran protein yang tidak teratur secara intrinsik, yaitu meliputi fungsi regulasi transkripsi dan translasi protein, transduksi sinyal seluler, fosforilasi protein, penyimpanan molekul kecil, serta regulasi dan perakitan mandiri multiprotein.
Terkait jurnal yang kami ulas, dikatakan terdapat daerah yang tidak terlibat pada bagian protein di mana berfungsi untuk menjadi pendamping untuk protein lain serta molekul RNA. Daerah yang tidak terlibat tersebut bekerja dengan mengikat protein dan molekul RNA yang mempunyai lipatan yang salah. Pada lain sisi, daerah yang tidak terlibat berfungsi sebagai elemen pengenalan dan membantu pelonggaran serta membuka lipatan secara kinetik. Kemudian berhubungan dengan transkripsi koaktivator, di sini terdapat CBP atau crepe binding protein yang memiliki peran sebagai modular transkripsional koaktivator, di mana memodifikasi kromatin dan transkripsi melalui asetil transferase. CBP merupakan salah satu cara membuat protein dapat melipat dikarenakan proses pelipatan dalam protein membutuhkan efek hidrofobik dan CBP mengandung proporsi hidrofobik yang relatif tinggi. Saat ini terdapat sejumlah software yang dapat kita gunakan untuk membantu kita dan memprediksi daerah tidak terstruktur dari sekuens asam amino, seperti ada yang namanya PONDR, kemudian ada fold index, kemudian ada disassemble, kemudian ada glob plot 2, dan juga yang terakhir ada disoperate 2. Next. Ya, jadi peranan dari protein yang secara intrinsik tidak teratur, yang pertama ada pengenalan antara protein dengan asam nukleat. Nah, ini karena protein yang berikatan dengan DNA itu biasanya ada struktur yang tidak terlipat atau sebagian terlipat. Nah, nggak ada lipatan ini berkaitan agar proteinnya bisa berikatan dengan sekuens DNA yang spesifik. Jadi kalau udah berikatan, nanti proteinnya baru dia mulai melipat untuk kompleks DNA protein. Protein yang berikatan dengan RNA juga memiliki daerah yang tidak berstruktur. Yang kedua, regulasi melalui degradasi. Protein yang secara intrinsik tidak teratur, yang terlibat dalam transkripsi dan persinyalan biasanya kurang stabil dan memiliki masa hidup yang pendek. Itu nanti kenapanya bisa lihat di harga. Lalu daerah linker pada CBP. CBP P300 mengatur aktivasi transkripsi dengan panjang atau komposisi dari daerah pro dan glin yang berulang. Nah, pro dan glin ini dia penghubung yang fleksibel, jadi dia bisa menghubungkan dengan rentang yang lebih kecil dari 100 angstrom atau lebih dari 1.500 angstrom, sehingga memberikan fleksibilitas untuk berinteraksi dengan banyak faktor regulator transkripsi yang memiliki bentuk yang beragam dalam daerah promotor atau enhancer yang lebih besar. Terus penghubung fleksibel juga membantu memfasilitasi masuknya protein faktor lain ke dalam kompleks melalui mekanisme yang dikenal dengan fly casting. CBP dan TP300 memungkinkan scaffolding protein untuk membaca bahasa genomik yang dikode dalam susunan kombinasi promotor faktor transkripsi. Jadi ini maksudnya kayak ada DNA yang bukan putus ya. Jadi untuk protein itu dikode lebih dari DNA yang lebih dari satu tempat, jadi bisa disambung. Oke, selanjutnya ada regulasi afinitas dengan modifikasi pasca translasi. Nah, sebelumnya mungkin bagi yang tidak tahu, protein yang strukturnya tak beraturan ini memiliki sifat di mana dia sangat fleksibel. Maka karena fleksibilitasnya ini dapat membantu banyak enzim dan lain-lain. Nah, bentuk-bentuk modifikasinya ada 3 biasanya, yaitu yang pertama mungkin protein struktur beraturan yang dapat berfungsi sebagai perpanjangan dan dapat melekat tanpa efek samping. Hal ini dapat ditunjukkan dari hidroksilasi ASN residu spesifik di sel normal. Nah, ASN yang bekerja di sini ada ASN 803 yang tersedia sebagai saklar. Normalnya ASN 803 ini akan melemahkan ikatan antara HIF
1AC terminal transactivation domain dan CBP P300. Maka dari itu, ASN 803 ini akan menempel pada struktur di protein. Nah, pelekatan enzim ini juga dilakukan di region yang sama dengan tempat melekatnya ASN 803 sehingga si HIF1A alpha ini akan memanjangkan regionnya dengan cara menambah region yang tidak beraturan ini. Sehingga ASN 803 ini akan menempel pada sisi aktif dari enzim tersebut. Yang kedua mungkin ada transaktivasi domain untuk modifikasi kovalen dan juga signaling. Hal ini dapat dicapai dengan cara saat hidroksilasi Pro 564 dalam HIF1 alpha biasanya akan membutuhkan 3 komponen, yaitu supresor tumor von Hippel-Lindau, komponen dari E3 ubiquitin ligase, dan subsequent proteolytic degradasi dari polipeptida HIF1 alpha. Dengan adanya transaktivasi domain dari HIF alpha yang nampaknya diacak secara sengaja, hidroksilasi Pro 564 ini hanya membutuhkan struktur yang tersusun seperti beta strand di sisi yang terbuka di beta sheet untuk ditempelkan di von Hippel-Lindau tumor suppressor. Alhasil, sisi yang ditinggalkan Pro ini akan menjadi kosong dan bebas sehingga dapat digunakan untuk modifikasi kovalen dan untuk signaling. Yang terakhir mungkin ada melipat struktur untuk menghemat energi binding. Hal ini ditunjukkan dengan penempelan KID ke KIX, yaitu diregulasi oleh modifikasi post-translasional. Untuk berkaitan dengan KIX, KID itu dibutuhkan energi binding yang sangat tinggi. Nah, dengan kebutuhan energi binding yang sangat tinggi akan membuang sangat banyak tenaga. Maka dari itu, KID itu akan membentuk double strand helix untuk berikatan dengan KIX, sehingga hal ini dapat meningkatkan afinitas untuk menempel ke KIX. Oke, mungkin bisa lanjut. Ya, baik, akan saya lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah domain tas TAZ kerangka untuk perakitan. Nah, domain TAZ ini dari CBP P300 merupakan domain yang mengikat seng dengan lipatan helix yang khas. Nah, domain ini ada 2 domain, yaitu domain TAZ1 dan domain TAZ2 yang sama-sama memiliki sekuensi yang homolog dan struktur 3 dimensi yang sama. Namun keduanya ini memiliki perbedaan, di mana perbedaannya itu terletak pada lokasi ketiga dari yang mengikat seng dan juga helix C terminalnya. Namun perubahan halus struktur ini membuat mereka dapat membedakan subset dari faktor transkripsi yang berbeda, di mana domain TAZ2 merupakan tempat interaksi antara domain transaktivasi viral oncoprotein dengan supresor tumor. Sedangkan TAZ1 ini bertindak sebagai perantara interaksi dengan faktor yang diinduksi hipoksia 1 alfa atau H1F1 alfa. Dengan demikian dapat mengatur respon hipoksia. Nah, struktur kompleks ini menunjukkan bahwa kalau polipeptida H1F1 alfa ini dia hampir sepenuhnya dibungkus di sekitaran rangka TAZ1, sehingga dia membentuk suatu intermolekuler interface yang luas. Nah, sebagai konsekuensinya, dia ini memiliki afinitas pengikat yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan afinitas pengikat yang diperoleh dari interaksi 2 protein yang terlipat dan lebih stabil dengan ukuran yang sebanding. Nah, lalu respon hipoksia ini cukup terikat dengan regulatory control. Salah satu mekanisme pengaturannya melibatkan protein CYTED2 yang berperan sebagai negatif feedback regulator yang bersaing dengan H1F1 alpha untuk mengikat CBP P300.
Mungkin bisa lanjut. Jadi protein yang tidak teratur ini juga punya harga atau drawback. Yang pertama, daerah kode protein tidak teratur adalah tempat dari banyak translokasi kromosom yang berkaitan dengan penyakit. Nah, hal ini karena translokasi pada daerah kode protein tidak teratur tidak mengubah lipatan atau menghasilkan protein yang stabil sehingga membuat protein gabungan dengan fungsi yang salah, seperti menghubungkan pathway yang seharusnya tidak berhubungan. Karena ini, jadi biasanya protein yang tidak teratur itu umurnya pendek, ada tempat untuk penempelan ubiquitin dan lain sebagainya. Tapi kalau ada translokasi, kadang-kadang daerah yang tempat menempelnya ubiquitin itu hilang, jadi proteinnya stabil. Tapi karena gabungan itu tadi fungsinya bisa salah, jadi dia bisa ngomongin dua protein yang harusnya nggak berhubungan. Nah, itu beda dengan translokasi pada daerah yang protein yang normal, yang berstruktur biasa. Kalau protein yang strukturnya biasa, dia akan menghasilkan protein yang salah lipat dan tidak stabil. Jadinya didegradasi dengan cepat sebelum menimbulkan penyakit. Daerah kode protein tidak teratur mendorong dan menyebarkan penyakit yang berkaitan dengan salah lipatan pada protein seperti prion, Parkinson's, dan Huntington's. Implikasi dan gambaran ke depan. 1. Fungsi dari sekuen dengan kompleksitas rendah yang ada di antara daerah terstruktur hanya baru mulai dibahas. 2. Tingkat dari mobilitas polipeptida yang konsisten dengan atau dibutuhkan fungsi protein masih belum jelas. 3. Konsep mengenai protein yang fungsional harus berkembang dari gambaran statis menjadi sangat dinamis dengan beberapa konformasi yang konsisten dan beberapa fungsi yang dijalankan. Ini pustaka yang kami gunakan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita bisa lanjutkan ke kelompok 2 sebelum sesi tanya jawabnya. Ya, silakan Dek, sudah terlihat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2, seperti kelompok sebelumnya, kami juga akan menjelaskan mengenai intrinsically disorder protein atau IDP. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Melania Iftia, kemudian ada Fania Rinda Putri, Wahyu Rizky Amalia, Nurul Rahmania, Tris Wijaya, dan Zelma Ataya. Poin-poin yang akan kami bahas di sini adalah pendahuluan mengenai IDP sendiri, kemudian fungsi IDP, study case, dampak IDP, kemudian kesimpulan. Intrinsically disorder proteins atau IDP dan IDP regions merupakan protein atau bagian protein yang gagal membentuk struktur 3 dimensi yang stabil atau teratur, namun tetap menunjukkan aktivitas dan fungsi biologisnya. IDPS di sini dicirikan oleh kandungan asam amino hidrofobik bulkinya atau besarnya rendah, namun proporsi asam amino polar bermuatannya tinggi pada kutub tertentu. Hal ini disebut dengan istilah hidrofobisitas yang rendah, yang menyebabkan gangguan karena tolakan elektrostatis yang dihasilkan residu yang bermuatan sama. Jadi sekuens yang disorder tidak dapat cukup mengubur inti hidrofobik untuk dilipat menjadi protein globular yang stabil. IDP biasanya hadir tanpa interaksi makromolekulnya seperti protein atau RNA lainnya.
IDR berkisar dari tidak terstruktur sepenuhnya hingga terstruktur sebagian. Seperti pada gambar di samping, bagian tengah itu disebut dengan struktur order atau yang teratur, sementara pada ujung-ujungnya itu disebut dengan struktur disorder atau tidak teratur. Bagian ujung kanan kiri itu merupakan terminal N dan terminal C. Secara keseluruhan, IDP berbeda dari protein terstruktur dalam banyak hal dan cenderung memiliki fungsi, struktur, urutan, interaksi, evolusi, dan regulasi yang berbeda. Kandungan asam amino hidrofobik bulkinya rendah, sedangkan proporsi tinggi pada asam amino bermuatan pada kutub tertentu. Next. Pada karakteristik umum disordered protein masuk ke dalam struktur kontinum. Nah, di mana yang sebelumnya domain tunggal tersebut terlipat rapat hingga menjadi multidomain yang memiliki bagian fleksibel atau tidak terstruktur untuk muatan globul yang padat namun tidak terstruktur. Pada umumnya, urutan folded protein secara intrinsik tidak dapat mengubur inti hidrofobik untuk melipat secara spontan, sehingga menjadi struktur yang sangat terorganisir, yaitu struktur 3D yang mengkarakterisasi protein yang telah dinyatakan dalam protein databank. Next. Unfolded protein atau protein yang tidak terlipat lebih sensitif dibandingkan folded protein untuk didegradasi. Penemuan unfolded protein ini baru ditemukan melalui paradigma baru pada metodologi biokimia. Sebagian besar unfolded protein telah diidentifikasi melalui proses perumusan fungsi seperti kendali transkripsinya, kemudian pemetaan fungsi ke gen tertentu dan ke area tertentu dalam gen tersebut, kemudian mentranskripsi gen, lalu menghasilkan serta memurnikan protein. Yang kelima, pengujian struktur menggunakan larutan dengan circular dichroism dan NMR spektroskopi. Dan yang terakhir, apabila protein tersebut tidak terlipat, dapat diekspresikan dengan binding partner. Next. Selanjutnya yaitu the continuum of protein structure. Nah, dari gambar tersebut, panel di atas merupakan contoh continuum struktur protein, di atas merupakan konformasi ensemble yang tidak terstruktur, yang diwakilkan oleh interaksi dari aktivator domain untuk hormon tiroid dan reseptor retinoid. Itu gambar yang sebelah kiri atas. Lalu yang sampingnya, yang kedua, yaitu multiglobul, seperti domain reseptor koaktivator nuklir. Lalu yang ketiga, link folded domain, sebagaimana sebuah konstruksi yang mengandung 3 seng faktor transkripsi 3A pertama. Dan yang gambar keempat, sebelah kanan, translasi eukariot bebas faktor inisiasi yang sebagian besar terlipat hanya dengan gangguan lokal. Pada panel bawah menunjukkan struktur domain pada panel atas melipat ke domain target atau sekuen. Panel kiri bawah menunjukkan struktur yang saling melipat antara domain ACTR dan domain NCWD. Lalu panel bawah kedua menunjukkan struktur yang tersusun rapi dari ketiga seng, yaitu TF3A yang terikat dengan oligonukleotida yang berisi urutan DNA. Dan panel ketiga menunjukkan kompleks antara EIF4E dengan EIF4G yang menonjolkan lipatan timbal balik dari ekor N-terminal EIF4E kuning dan EIF4G hijau. Maaf, itu ada salah tulis. Next. Di sini ada fungsi dari IDP, yaitu yang pertama sebagai regulasi transkripsi dan translasi, lalu sebagai sinyal seluler transduksi, membantu fosforilasi protein, sebagai regulasi mandiri pembentukan kompleks multiprotein besar, dan meningkatkan stabilitas protein karena mengalami pelipatan atau perubahan struktur protein menjadi sekunder atau tersier. Next. Nah, kemudian di sini ada studi kasus tentang transkripsional koaktivator, di mana aktivasi transkripsi itu bergantung pada interaksi antara faktor transkripsi dan koaktivator. Nah, koaktivator transkripsi itu dapat meningkatkan aktivitas faktor transkripsi dengan 2 mekanisme umum.
Dia juga termasuk meningkatkan aktivitas pengikatan DNA dari faktor transkripsi dan dengan merekrut enzim pengubah kromatin yang mendorong aktivasi transkripsi. Di sini koaktivator transkripsi itu dapat merangsang transkripsi dengan menstabilkan holoenzim RNA polimerase. Nah, kemudian ada contoh aktivator transkripsi modular, yaitu ada CBP dan P300, di mana dia berfungsi untuk memodifikasi faktor kromatin dan transkripsi melalui aktivitas intrinsik, asetil transferase, dan sebagai struktur sementara untuk perekrutan dan perakitan saat transkripsi. Nah, menurut banyak program prediksi yang tersedia, dari 2.442 asam amino yang membentuk urutan CBP manusia, lebih dari 50% berada di daerah protein yang secara intrinsik tidak teratur. Next. Berikut pada gambar 1 merupakan region of CBP atau sekuen asam amino manusia CBP. Nah, terus di sana tuh diberi kode warna untuk menyoroti preferensi residu asam amino dalam domain yang terstruktur dan juga wilayah yang tidak terstruktur. Penjelasannya mungkin bisa di gambar 2 itu, di mana ada representasi skematis dari struktur domain CBP-nya. Nah, yang domain terstruktur itu diwakili oleh gambar lingkaran. Lalu ada warna ungu yang merupakan NCBD yang tidak terstruktur. Next. Oke, jadi lanjut. Di sini ada gambar domain TAZ1 dan TAZ2, itu yang warna bulatan biru 2. Di mana domain TAZ dari CBP atau P300 itu merupakan domain zinc binding dengan lipatan helix yang berbeda. Nah, domain TAZ1 dan TAZ2 ini berbagi homologi urutan yang signifikan dan mengadopsi struktur 3 dimensi yang serupa. Perbedaannya yaitu lokasi situs zinc binding ketiga dan helix terminal C, di mana domain TAZ2 adalah tempat interaksi domain transaktivasi oncoprotein virus seperti E1A dengan tumor suppressor P53. Lalu untuk TAZ1 itu memediasi key interaction dengan faktor 1 alfa yang diinduksi hipoksia atau HIF 1 alfa dan mengatur respon hipoksia. Next. Kemudian dilanjutkan untuk studi kasus. Jadi pada gambar 3A menunjukkan polipeptida HIF 1 alfa yang membungkus hampir seluruh dari sekitar struktur TAZ1, sehingga membentuk luas permukaan antar molekul yang luas, akibatnya afinitas pengikatan sangat tinggi. Pada gambar 3B, CITED2 melipat pada pengikatan ke domain TAZ1 di situs yang sebagian tumpang tindih dengan situs pengikatan untuk HIF 1 alfa. Terdapat persaingan antara dua ligan TAZ1 yang dikendalikan oleh massa. Dengan adanya salah satu ligan yang berlebih, ligan lain dapat terkelupas tanpa perlu disasosiasi sebelumnya. Lanjut. Kemudian ada pelipatan dan pengikatan berpasangan. Jadi proses ini terjadi pada suatu bagian intrinsically disordered protein atau bisa juga suatu region dari protein. Nah, prosesnya berupa terjadi pelipatan atau terlipat menjadi suatu struktur yang teratur bersama dengan pengikatan ke targetnya. Hal ini menimbulkan kompleks dengan spesifitas tinggi dan afinitas yang relatif rendah yang sesuai untuk protein transduksi sinyal, yang tidak hanya harus berasosiasi secara spesifik untuk memulai proses pesinyalan, tetapi juga harus mampu disasosiasi ketika pesinyalan selesai. Kemudian keuntungan lain dari sistem yang menggunakan komponen yang dilipat
pada pengikatan adalah bahwa fleksibilitas konformasi memfasilitasi modifikasi pasca translasi dari faktor transkripsi yang penting. Fleksibilitas konformasi memungkinkan protein untuk mengikat baik target fisiologisnya maupun untuk memodifikasi enzim. Nah, selanjutnya beberapa penyakit yang dapat disebabkan oleh IDP. Secara intrinsik, IDP atau intrinsically disorder protein biasanya berhubungan dengan kromosom translokasi dan berhubungan juga dengan beberapa penyakit. Antara lain, leukemia, penyakit saraf, kanker, penyakit Huntington, dan penyakit neurodegeneratif. Nah, misalnya pada penyakit leukemia, translokasi yang menggabungkan wilayah CBP, CREB binding protein atau P300 yang telah dijelaskan sebelumnya ke segmen MOZ atau monocytic zinc finger leukemia protein dapat berhubungan dengan penyakit leukemia. Hal tersebut dikarenakan titik putus di wilayah CBP atau P300 untuk semua translokasi terletak di terminal N yang secara struktur tidak teratur. Kemudian pada penyakit saraf dan kanker, biasanya diakibatkan oleh protein manusia yang tidak terstruktur secara intrinsik memiliki kompleksitas sangat rendah seperti residu GLM, SER atau asam. Hal tersebut juga dapat memicu terjadinya penyakit kanker dan saraf. Nah, selanjutnya pada penyakit Huntington, biasanya juga diakibatkan oleh gangguan fungsi transkripsi normal dari CBP atau CREB binding protein. Sedangkan pada penyakit neurodegeneratif, biasanya dibagi menjadi dua seperti penyakit prion atau penyakit Parkinson juga memiliki hubungan dengan protein yang tidak teratur secara intrinsik atau IDP. Nah, berikut ini merupakan beberapa penyakit neurodegeneratif yang disebabkan oleh IDPS. Misalnya contohnya Alzheimer, Parkinson, prion, dan beberapa penyakit lainnya. Kemudian kesimpulan dari IDPS dan IDP regions merupakan protein atau bagian protein yang gagal membentuk struktur yang stabil sehingga tidak memiliki struktur 3 dimensi yang tetap atau teratur, namun tetap menunjukkan aktivitas dan fungsi biologis. Salah satu fungsi penting dari IDP itu dapat digunakan sebagai regulasi, sebagai sinyal seluler transduksi, untuk membantu proses fosforilisasi dan dapat meningkatkan stabilitas protein. Kemudian, IDP dengan struktur tidak teratur dapat menurunkan hidrofobisitas atau perubahan konsentrasi protein sehingga dapat menyebabkan terjadinya mutasi dalam wilayah yang tidak teratur dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia terkait dengan agregasi protein tersebut seperti penyakit kanker, penyakit saraf, leukemia, penyakit Huntington, dan penyakit neurodegeneratif. Next. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Dan sekian pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Tunjung. Terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasinya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, kita diskusi dulu ya. Nanti saya beri masukan untuk presentasinya ya. Silakan. Izin bertanya untuk kelompok 2. Ya, monggo. Langsung aja, Dek. Oh ya. Tadi kan, mungkin maaf kalau kelewat, tadi kan katanya ada unfolded protein itu lebih sensitif daripada folded protein ya. Itu maksudnya sensitif kemana ya? Ya, silakan dijawab, Dek. Langsung aja.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fadila Sherlina. Tadi mengapa protein unfolded lebih sensitif daripada protein folded? Jadi protein unfolded itu atau juga disebut sebagai IDP, dia kan punya ujung disorder ya, ujung yang tidak teratur. Jadi dia sifatnya tidak stabil. Jadi dia bisa lebih mudah berikatan dengan makromolekul lain daripada pada protein folded. Gitu. Jadi sensitifnya itu lebih ke reaksi ya? Iya, reaksi dengan makromolekul lain. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Ya, teman-teman yang lain silahkan kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan. Ayo, gak ada pertanyaan. Teman-teman silahkan jangan pasif ya, mau Anda gunakan untuk diskusi. Kalau nggak ada yang tanya, nanti saya yang tanya ya. Tanyanya ke kelompok yang lain gitu ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Ini itu sih Pak, boleh ke kelompok pertama atau yang kedua? Ini sebenarnya saya tuh masih kurang paham gitu Pak. Nah tadi kan baik dari kelompok pertama atau kedua tuh menyatakan bahwa intrinsically disorder protein ini dia tidak stabil gitu karena nggak punya struktur 3D yang tetap gitu, tapi dia masih punya fungsi dan aktivitas gitu sehingga nanti dia juga bisa membentuk pathway yang salah sehingga bisa juga tuh berkorelasi dengan adanya penyakit begitu. Tapi kemudian kalau dia begitu kenapa itu ya tadi juga disebutkan gitu tentang bahwa dia ini juga memiliki beberapa kelebihan gitu. Jadi saya tuh masih bingung sebenarnya IDP ini keberadaannya tuh baik atau enggak sih di sistem protein ini atau dia tuh bisa dikondisikan jadi baik tergantung regulasinya gitu atau bagaimana? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang baik sekali. Silakan dijawab atau ditanggapi kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Untuk baik, jadi IDP itu biasanya fungsinya untuk regulasi. Nah, gini, jadi dia nggak stabil soalnya dia punya beberapa yang dicontoh sih kalau lihat video itu kan dia dibilang punya beberapa ubiquitin binding site. Nah itu karena ada tempat untuk nempelnya ubiquitin itu kan berarti proteinnya juga cepat untuk dihancurkan sama sel. Ubiquitin kan kalau nempel ke proteinnya dihancurin kan. Nah terus karena perannya dia sebagai regulator, jadi kalau ada salah dikit sama regulator, berarti kan lebih dampaknya itu lebih tinggi gitu loh daripada kalau misalnya cuma bawahan lah yang kayak kalau misalnya atasan salah kan dampaknya lebih tinggi daripada kalau cuma bawahan yang salah gitu loh. Jadi
untuk bagus atau enggaknya, sebenarnya fungsinya dia di sana tuh bagus, tapi kesalahan sedikit aja di sana dampaknya bahaya. Sama yang tadi juga kalau proteinnya bukan berevolusi sih, kayak ada kesalahan translokasi, terus yang ubiquitinnya lepas, proteinnya itu bisa jadi stabil banget karena proteinnya itu dia kan nggak punya 3D structure, di mana 3D structure itu kan biasanya dibentuk untuk menghindarkan intinya protein yang hidrofobik dari air. Dari luarnya protein kan banyaknya air yang jadi yang hidrofobik di dalam. Tapi untuk protein yang nggak ada 3D structure-nya itu dia biasanya tadi yang punya muatan atau dia hitungannya asam aminonya yang hidrofil. Jadi dia bisa stabil. Beda sama protein biasa yang kalau dia ada kesalahan juga dia hasilnya protein yang nggak stabil, jadi selnya matiin duluan. Tapi kalau ini hasilnya stabil, jadi selnya nggak bisa matiin. Nah, karena hasilnya stabil dan fungsinya diregulasi, dia kan bisa gabungin beberapa pathway yang harusnya nggak berhubungan jadi berhubungan. Jadi kayak misalnya ada 2 pathway A, B, C, D sama D, E, F. Nah, protein yang salah ini dia bisa gabungin B sama D. Jadi dia bisa A, B, D, E, F. Ada pathway A, B, D, E, F. Nah, itu yang bikin masalah. Gitu. Jadi kalau aslinya baik atau enggak, aslinya baik. Tapi berarti selama dia maksudnya dia kan tadi berperan di regulator ya, berarti selama dia nggak beresonansi terus menimbulkan pathway yang salah, itu keberadaannya dia nggak masalah gitu ya. Keberadaannya dia baru bermasalah ketika dia membentuk pathway yang sama gitu. Membentuk pathway yang ketika dia gimana sih, kok aku bingung. Jadi keberadaannya unstructured ini tadi kan dia di regulator gitu ya. Terus dia meregulasi transkripsi gitu. Karena perannya di situ tuh penting, dia tuh kalau dia ada yang salah di entah faktor transkripsinya atau gimana, bisa menghasilkan yang stabil gitu, sehingga nggak bisa langsung didegradasi kayak ya biasanya salah. Terus itu kalanya tuh kontrol gitu enggak? Sorry. Kayak maksudnya kita kondisikan dia. Iya. Tadi kan dia berbahayanya, dia berbahayanya si IDP ini berbahayanya ketika dia meregulasi pathway yang salah gitu kan. Tapi kalau dia nggak meregulasi yang salah, keberadaannya kayak nggak apa-apa gitu ya. Berarti yang dikembangkan tuh bagaimana mengontrol ini biar dia tetap meregulasi yang benar gitu, atau gimana? Regulasi yang salah itu karena tadi salah satu contohnya translokasi di kromosom. Jadi gini, kalau ada mutasi yang targetnya ke IDP itu lebih berbahaya karena hasilnya bisa protein yang stabil. Sedangkan kalau ada mutasi di protein biasa, hasilnya nggak terlalu berbahaya karena proteinnya nggak stabil, terus proteinnya dihancurin sama sel. Nah, protein yang IDP ini yang kalau mutasi itu yang dia bisa ngubungin pathway yang harusnya nggak berhubungan. Jadi bukan karena faktor transkripsi atau apa sih, mutasi gen. Oke, Pet, makasih, Pet. Dari kelompok 2 mungkin ada tanggapan?
Mungkin untuk penjelasan kelompok kami juga kurang lebih seperti yang dijelaskan untuk oleh Patrick, Pak. Lebihnya gimana, Dek? Kurangnya gimana? Tidak ada tambahan sama sekali dari kelompok 2? Belum, Pak. Oke, jadi ini ya saya tambahkan ya. Yang pertama IDP, kalau Anda tadi jadi 2 kelompok, kelompoknya Patrick sama kelompoknya siapa yang kedua itu? Pani ya. Sudah menjelaskan dengan baik konsep IDP. Jadi IDP itu merupakan region dari protein ya. Region itu daerah ya, atau bagian dari protein yang secara intrinsik tidak mengadopsi struktur 3 dimensi yang stabil ya. Artinya dia fleksibel, dia bergerak terus ya. Nah, munculnya dari mana? Nah, jadi salah satu sumber IDP itu dari proses splicing ya. Jadi Anda kalau di molecular biology kemarin kenal ada splicing dan seterusnya, itu adalah salah satu proses di mana sel itu bisa menghadirkan IDP ya, intrinsically disordered regions di dalam suatu protein. Nah, fungsinya apa? Sebenarnya kalau kita bisa narrow down ya, fungsi utamanya itu lebih ke interaksi. Jadi kalau Anda menghadirkan sebuah region yang fleksibel di proteinnya, dia akan punya kemampuan untuk berinteraksi dengan molekul lain ya. Jadi molekul lain itu bisa DNA, bisa juga protein yang lain seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah strategi bagi sel ya untuk dalam tanda kutip ya membuat interaksi-interaksi yang diperlukan ya untuk tujuan tertentu seperti itu ya. Nah, tujuannya macam-macam ya. Jadi seperti sudah dijelaskan teman-teman Anda tadi, dan ada di papernya ini ya, di papernya siapa, Dyson ini dijelaskan di sana fungsi IDP itu utamanya untuk regulasi kan gitu. Untuk regulasi misalnya transkripsi dan translasi. Artinya sel itu bisa mengatur transkripsi dan translasi protein yang diperlukan. Kemudian di dalam transduksi sinyal ya, kemudian untuk fosforilasi dan seterusnya. Nah, ini semuanya berujung pada dalam tanda kutip ya, pada maintenance dari sel ya, jadi seperti itu. Nah, kalau Anda lihat di mana di videonya Babu ya, jadi IDP itu kayak jadi hub ya, hub untuk interaksi yang beragam seperti itu ya. Nah, memang beberapa ini masih kita belum kita pahami sepenuhnya ya. Jadi intraktum, jadi keseluruhan interaksi antara molekul itu masih dipetakan. Jadi kita tidak istilahnya tidak tahu secara lengkap ya, belum tahu secara lengkap interaksi yang mungkin terjadi antar protein atau antar molekul ketika suatu IDP itu ada di dalam protein tertentu. Jadi Sania itu tadi kalau Anda masih bingung terkait baik atau tidak, sebenarnya ya, fungsinya adalah untuk kelangsungan hidup sel ya. Nah, memang IDP sendiri keberadaannya itu dikontrol ya, dikontrol secara ketat. Kenapa? Kenapa dia dikontrol? Dikontrolnya itu melalui apa? Melalui proses degradasi yang cepat. Karena apa?
kalau nggak didegradasi secara cepat, nah mereka itu punya kecenderungan untuk self assembly ya. Jadi self assembly terus menumpuk ya, contohnya seperti apa namanya protein-protein yang menyebabkan penyakit neurodegeneratif ya, itu adalah misalnya ada repeat glutamin ya, itu menyebabkan agregat protein, nanti mereka itu fleksibel, tapi ketika jumlahnya banyak, self assembly menjadi satu, menjadi sebuah struktur yang tidak bisa didegradasi. Ya, namanya keberadaan IDP ini oleh sel memang diregulasi secara ketat ya. Jadi secara alami memang akan terdegradasi dengan cepat. Mereka ada untuk dalam waktu yang sebentar saja, tapi untuk keperluan yang krusial ya. Tapi setelah itu harus didegradasi. Seperti itu, dan biasanya level ekspresinya juga rendah, jadi tidak terlalu tinggi. Itu ya Sania, mungkin penjelasannya seperti itu. Baik Pak Tunjung, terima kasih Pak. Yang masih kurang jelas, monggo ditanyakan. Ya, Okay, that's a good question. I don't know the answer. Ya. Tapi saya bisa bantu. Bantunya gimana? Ya di Google. Jadi apa tadi? IDP yang tidak banyak gitu ya. Oke, ini ada paper dari Nature ya. Saya cepat aja ininya nyarinya ya. C-terminal dependent organization of sepertinya akan tergantung konteks deh ya. Jadi ini contoh di satu paper ya dari saya share aja ya. Sorry. Share screen kan? Mana ini? Oke. Nah, ini contoh. Nah, termasuk pertanyaannya bagus ya. Saya tadi coba ini ya, knockout misalnya. Knockout itu biasanya di organisme yang sederhana seperti bakteri atau apa yang bisa diamati langsung fenotipnya ya. Jadi dampaknya apa? Ini kebetulan yang di knockout itu IDP di C-terminalnya histone-like protein ya. Jadi tadi saya menyampaikan tergantung konteksnya IDP di mana dia berada itu akan memberikan dampak yang berbeda-beda ya. Ini contohnya adalah di histone-like protein. Jadi ketika ini di di knockout ya, ADR is rare in bacteria but microbacteria produce unique histone. Oke. Jadi di sini mereka menganalisis fungsinya IDR di MDP. Karena apa? Karena jadi mereka menjelaskan IDR ini sebenarnya jarang di protein, tapi menariknya ya mycobacteria itu memproduksi histone-like protein yang mengandung long C-terminal IDR. Jadi mereka tertarik kenapa kok bakteri ini memproduksi ini ya. Terus yang yang ditemukan by employing expresses or its deficient mutant. Jadi mereka knock out ya. Jadi ada mutan Mycobacterium yang tidak punya ini ya. Jadi mereka menemukan bahwa ini MDPI1
ya, indices IDR dependent DNA compaction. Organization of the genome. Jadi apa namanya, mereka menunjukkan bahwa kalau di intinya ya, kalau nggak salah ya ini. Jadi kalau Anda knockout, Anda hilangkan ini apa namanya, organisasi ininya, apa namanya, organisasi genomnya itu terganggu seperti itu ya. For growth arrest, jadi sehingga apa namanya, mereka apa growth arrest itu, apa gagal ini ya, gagal tumbuh ya gitu. Seperti itu. Jadi itu salah satu contohnya deh. Sehingga kalau di manusia ya otomatis kita nggak bisa melakukan eksperimen ya, karena it's unethical seperti itu. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah untuk menjawab pertanyaan tadi, ketika ada apa namanya, defisiensi ya, defisiensi IDP itu apa yang terjadi, itu biasanya kita bisa menggunakan sel-sel yang sederhana ya, seperti yeast atau bakteri. Kalau mereka ada dan di knockout seperti itu, hasilnya secara fenotip gimana itu bisa dipelajari. Nah, dampaknya akan tergantung pada itu tadi, konteks di mana IDP itu berada. Ya, kan tadi itu di histon itu Anda tahu berfungsi dalam apa, pengemasan kromosom ya, itu protein-protein yang berinteraksi dengan DNA kromosom. Nah, itu ada region IDP yang tidak tahu fungsinya apa. Ketika di knockout ternyata mereka berfungsi untuk membantu pengepakan atau pengemasan ini ya, kromosom. Jadi pengemasannya terganggu sehingga growth rate apa, stall ya, jadi pertumbuhan bakterinya itu terganggu atau terhambat. Ya, itu salah satu contohnya di Kun ya. Terima kasih atas pertanyaan yang baik ya. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Okay. Ayo yang mau tanya silakan, kalau enggak saya yang tanya gitu ya, gantian. Atau saya kasih masukan dulu untuk kelompoknya Patrick sama ini ya, siapa tadi, Fani ya kalau nggak salah ya. Jadi Patrick, kelompoknya Patrick ya, ini sudah cukup baik presentasinya. However, kan mesti ada however, hanya saja kan gitu ya. Jadi yang pertama di Patrick sama teman-teman ya, referensi itu perlu dimasukkan di dalam tiap slide ya. Yang pertama, dan ini perlu ditambahkan ya, ternyata saya baru ketahuannya kan di belakang, oh ternyata Anda menggunakan satu jurnal saja. Jadi kemarin waktu minggu lalu ya kita apa namanya, memberi guidelines untuk tugasnya itu, jadi Anda diminta untuk memberikan jurnal penelitian ya, research article yang menjadi contoh studi kasusnya ya, jadi seperti itu. Itu nanti perlu ditambahkan. Ini kita beri kesempatan untuk revisi ya, jadi ini belum nilai akhir yang kita berikan. Jadi ini, tapi tetap ini sudah nilai sudah saya masukkan. Hanya saja tolong ini poin-poin ini Anda gunakan untuk revisi, dan itu dikumpulkan nanti. Saya lihat ininya nanti PPT-nya yang saya lihat di akhir ya. Saya akan bisa menilai. Saya kira kalau Anda presentasi nggak ada masalah ya. Ada teknik presentasinya itu teman-teman dari 2018 ini saya kira sudah cukup apa, mahir ya. Jadi untuk teknik presentasinya sendiri tidak ada masalah. Saya seperti itu. Yang perlu Anda perbaiki adalah kontennya. Jadi konten dari slide-nya. Itu ya, Dek ya. Jadi yang pertama, referensi perlu dimasukkan dalam tiap slide ya. Kenapa nggak ada referensi? Ternyata Anda tadi menggunakan satu referensi review itu saja. Jadi jangan seperti itu. Nanti tolong diubah ya. Jadi slide-nya
reviewnya itu dijadikan konteks, jadi pendahuluan ya. Jadi Anda menggunakan review itu sebagai pendahuluan dan penutup kan gitu kan, yang dulu saya sampaikan. Kemudian isi utamanya itu dari jurnal-jurnal yang disitasi oleh review tadi ya. Anda gunakan sebagai contoh kasus aplikasi IDP untuk memecahkan sebuah masalah tertentu ya, seperti itu. Nah, di dalam memberikan contoh aplikasinya itu perlu Anda kategorikan ya, sehingga tidak bingung ya. Jadi orang bisa tahu contoh aplikasi IDP 1, 2, 3 ya. Terus di masing-masing contoh itu 1, 2, 3 itu Anda berikan introduction konteksnya dulu sehingga orang akan paham. Oke, di contoh kasus 1 misalnya dia digunakan untuk mengidentifikasi. Oke, ini untuk neurological disease misalnya contohnya aplikasinya. Apabila kita mengetahui keberadaan sequence tertentu yang menyebabkan sebuah penyakit, nah itu bisa kita gunakan sebagai acuan untuk mengembangkan sebuah therapeutic misalnya, dan itu Anda kejar ya, seperti itu. Jadi konteksnya Anda paparkan dulu. Konteksnya adalah neurological diseases itu disebabkan oleh agregat protein ya yang highly repeating, misalnya glutamin misalnya tadi seperti itu. Dan ini adalah salah satu contoh misalnya IDP ya, tadi kan diberikan sama Dyson tadi ya. Jadi oke, saya share aja. Saya share ya. Sudah lihat Dek? Sudah, Pak. Oke, ini di konteks ini ya, misalnya Anda memperkenalkan ini Anda kejar ya. Jadi misalnya ini a recent survey found that human proteins that have numerous tracks of extremely low complexity, ya misalnya ini poliglutamin, misalnya polisterin atau residu yang asam ya, are often associated with neurological diseases and cancer. Nah, ini Anda kejar ya. Jadi konteksnya IDP di dalam penyakit penyakit ini saraf ya, neurological disease atau cancer itu apa? Misalnya ini ada 116 ya. Atau bahkan ada yang baru, ini kan papernya agak lama ya. 116 itu mana? Ini. Nah, ini Anda kejar, Anda ada dari PNAS ya, PNAS, proceeding dari Amerika ini. Amino acid runs in eukaryotic proteasome and disease association. Misalnya ini kayaknya review juga ini ya. Jadi misalnya seperti itu, Anda kejar di sana. Terus kemudian Anda menemukan beberapa paper yang terkait dengan ini. Nah, Anda pilih salah satu, terus kemudian Anda jadikan itu sebagai contoh kasusnya. Ya, contoh kasus 1 Alzheimer misalnya. Ya, Anda gunakan itu sebagai satu contoh kasus. Nah, bagaimana IDP, pengetahuan kita tentang IDP ini bisa berkontribusi dalam penanggulangan misalnya IDP. Penyakit degeneratif ini, kebetulan ini kan saya kasih contohnya ya. IDP, how can we target them for drug development. Itu kan juga jadi pertanyaannya di presentasinya Babu ya, profesor dari Inggris itu ya. Ini seperti itu. Itu contohnya di Ini termasuk kelompok 2 ya. Jadi silakan dimasukkan itu dipakai ya. Nah, kemudian yang ketiga ini masukannya tadi sudah ya, referensi perlu dimasukkan, perlu ditambahkan jurnal penelitian untuk studi kasus. Terus contoh aplikasi IDP perlu Anda kategorikan ya, jadi 1, 2, 3 dan ditambahkan pendahuluan untuk memperkenalkan konteks ya. Kemudian
Nah ini masih banyak slide yang berisi teks terlalu banyak ya tadi ya. Kelompok 2 juga ya, jadi teks yang terlalu banyak di dalam slide tolong dihindarkan. Terus tadi juga slide banyak slide yang penjelasannya tidak jelas, belum jelas. Jadi perlu Anda tambahkan gambar untuk memudahkan penjelasan ya. Kalau Anda memberi contoh, jadi tadi Patrick menyebutkan beberapa contoh. Tapi ini untuk teman-teman yang lupa atau belum membaca papernya itu pasti akan bingung ya. Jadi ketika Anda memberikan contoh spesifik, misalnya faktor transkripsi atau apa, Anda menyebutkan istilah-istilah ya. Di biologi molekuler itu banyak istilah protein dan gen. Jadi teman-teman yang nggak familiar pasti akan bingung ya. Sehingga perlunya Anda itu tadi ya, menjelaskan konteksnya terlebih dahulu itu. Sehingga ketika Anda menjelaskan sesuatu itu jelas, oh protein ini itu ada dalam sel ini, misalnya konteksnya penyakit ini, ya, seperti itu ya. Jadi itu yang perlu dilakukan di revisi ininya ya, slide PPT-nya ya. Dan yang terakhir outline ya, itu sudah bagus. Hanya saja Anda perlu tambahkan nomor ya. Jadi orang bisa mengikuti, oh ini itu sudah subbab berapa di dalam outline itu. Jadi nggak bingung ya, ini tadi outline keberapa atau apa ya. Jadi yang perlu Anda benahi, Patrick dan kawan-kawan, adalah organisasi dari slide Anda ya, dan juga menambahkan contoh-contoh itu tadi ya, sesuai dengan instruksi tugas ini ya. Jadi tugasnya ini kan lebih ke case study ya, sehingga itu malah aspek itu yang belum Anda cover tadi ya. Jadi Anda perlu menambahkan jurnal-jurnal lain ya sebagai isi utama dari presentasi Anda. Itu. Baik, untuk yang kelompok 2, jadi yang pertama referensi juga perlu dimasukkan dalam tiap slide ya. Jadi Anda punya slide itu kan ada jurnal yang Anda gunakan sebagai referensi, itu perlu Anda citasi di tiap slide, di setiap slide ya. Kemudian tadi juga sama dengan kelompok yang pertama, masih ada slide yang terlalu banyak teksnya. Terus di beberapa slide itu juga perlu diberikan gambar untuk penjelasan contoh ya. Jadi Anda menjelaskan konteks penyakit ya. Jadi beberapa itu kan terlalu kompleks ya. Mungkin Anda perlu pilih ya. Tidak perlu semua penyakit Anda tampilkan di sana, tapi Anda pilih kemudian diberikan penjelasan dalam gambar konteks ininya, konteks penyakitnya dan bagaimana IDP itu atau posisi IDP di sana. Itu tambahan dari saya. Jadi nilai sementara saya tahan itu belum nilai final ya. Jadi Anda punya kesempatan untuk memperbaiki slide sehingga kontennya bisa naik nilainya ya. Jadi organisasi sama konten kan kita kan menilai berdasarkan itu ya. Jadi organisasi, konten, kemudian presentasi ya, sesuai yang sudah kita paparkan ya. Nah kalau presentasinya sendiri ya saya kira tidak ada masalah ya. Kecuali yang itu ya, slide-nya itu tadi, slide-nya kalau masih terlalu banyak teks, ya itu nilainya juga belum maksimal ya, seperti itu. Nah untuk komponen organisasi sama konten tadi, kelompok 2 relatif lebih baik dibandingkan kelompok pertama ya. Tapi ini masih bisa diperbaiki lagi. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan itu dari saya. Mohon kelompok yang lain juga diperhatikan ya saran-saran ini sehingga nanti tidak terlalu banyak revisinya ya. Jadi kita berikan waktu untuk revisi, bukan nilai yang langsung mati gitu ya. Jadi Anda punya kesempatan untuk memperbaiki. Oke, itu ada pertanyaan dari yang presentasi ataupun dari teman-teman yang tidak presentasi, silakan. Izin bertanya Pak Tunjung, jadi untuk habis revisinya itu batasnya sampai tanggal 5 April ya Pak? Ya, pokoknya minggu apa jenenge. Ya segera dikerjakan aja, mumpung masih ingat ininya materinya ya. Ya sampai tanggal 5 sampai jadwalnya UTS ya, tapi kita nggak ada UTS ya.
Jadi kita itu jalan agak aneh 15 minggu ya. Sehingga sebenarnya waktu revisinya sebenarnya harus ada 1 minggu sebenarnya ya. Tapi ya enggak apa-apa, Anda gunakan untuk waktu-waktu luang Anda untuk mengerjakan revisinya ini. Gitu ya, Dek ya. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan, ada pertanyaan yang lain. Ya, Kun. Kalau pertanyaannya mungkin atau tidak, ya jawabannya mungkin gitu. Nothing is impossible gitu kan. Cuman kasusnya ada atau tidak, mari kita Google kembali ya. Chaperone holding IDPs, intrinsically disordered. Malah ketemunya intrinsically disordered chaperones. Ada contoh. Saya tunjukin, sorry, ini saya belum share screen. Ini jadi saya kalau nyari ada pertanyaan yang saya tertarik gitu, langsung aja di Google ya. Saya nggak bingung-bingung pakai Google Scholar atau apa, langsung saya Google ya. Google ini mesin pencari yang sementara ini masih terbaik gitu ya. Jadi agregatnya sudah bagus sekali agregat ini. Ini tadi sudah, kemudian ini sudah kelihatan belum, Dek? Layar saya. Oke. Nah, ini ada 2008, Dek. Dari judulnya aja tersirat itu. IDP tidak suka ya, have no preference for chaperone binding in vivo. Jadi kalau nggak ada preference berarti kemungkinannya kecil kan gitulah. Jadi IDP are extremely sensitive to proteolysis in vitro but show no enhanced degradation rates in vivo. Saya kira secara in vivo juga tinggi, enggak ya? Oke. Their existence and function may be explained if IDPs are preferentially associated with chaperones in the cells, which may offer protection against degradation. Ini jadi Ini pertanyaan Anda, Dek. Mungkin jawabannya di sini. Dari pendahuluannya sudah kelihatan ya. Jadi mereka to test this inference, jadi inference itu mereka seperti hipotesis ya. Mereka menggunakan data, jadi ini semacam metadata ya, jadi tidak eksperimen secara basah kayaknya. Oke, jadi mereka menggunakan interaktum ya, jadi data interaksi antar protein ya. Gitu ya. Terus mereka menemukan bahwa IDP itu korelasi negatif interaksinya dengan chaperone binding. Ya, nah ini konteksnya di E. coli dan Escherichia dan metazoa. Gitu. Jadi mereka tidak menemukan ada interaksi antara, ini dari data yang ada ya, jadi dari data yang ada interaktum itu mereka menemukan bahwa ternyata interaksi antara IDP sama chaperone itu negatif ya, negatif correlation, artinya nggak ada interaksinya gitu ya. Moga aja nanti Anda gali lagi di web kalau Anda tertarik.
Nah, chaperone itu memang fungsinya salah satunya ya membantu folding protein. Nah, jadi dia itu ada untuk menyelamatkan protein-protein yang harusnya berfungsi tapi gagal folding. Jadi ada chaperone, kemudian dia di sel itu memediasi folding protein. Nah, chaperone itu kalau nggak salah ya dulu awal kali ditemukan itu sebagai heat shock protein ya. Jadi ketika sel itu kalau nggak salah E. coli ya, Anda papar panas ya, dia akan memproduksi protein-protein heat shock ya. Kita shock dengan heat kan. Nah itu adalah chaperone yang di overekspresi untuk menyelamatkan folding protein yang terimbas oleh shock panas tadi seperti itu. Sorry ini kayaknya ya saya lupa ingat ya. Kayaknya ceritanya seperti itu dulu. Saya lama sekali saya baca papernya. Waktu saya S2 saya suka belajar chaperone. Kayaknya gitu saya nggak lupa. jangan mudah percaya sama saya. Jadi saya itu suka baca banyak gitu ya, tapi juga mudah lupa karena terlalu banyak yang dia. Tapi kayaknya gitu deh. Chaperone itu gitu ya. Chaperone itu sepertinya dulunya awalnya HSP ya, heat shock protein. Jadi kalau Anda Wikipedia ini kan ada sejarahnya ya mungkin ya. Discovery ini. Jadi it is known that cells provides protection. Inilah this discovery eventually led to the identification of HSP. Mereka itu chaperone ya kalau nggak salah. Chaperone. Gitu ya. Jadi ya benar ceritanya. Jadi HSP, heat shock proteins often function as chaperones in the refolding of proteins. Jadi memang awal kali ditemukan itu, tapi ini saya salahnya tadi bukan sel E. coli ya, ternyata ini yang di heat shock itu Drosophila ya. Sel Drosophila itu apa jenenge lalat itu lah ya. Itu ya, jadi ya ingatan saya masih lumayan lah gitu ya. Jadi HSP heat shock protein itu diproduksi ketika sel itu dipapar panas ya, sehingga perlu menyelamatkan protein-protein dikeluarkan chaperone untuk membantu. Tapi chaperone fungsinya nggak hanya untuk folding protein tapi juga untuk translokasi dan seterusnya ya. Jadi fungsinya banyak. Macamnya juga banyak tipe chaperone ya. Jadi chaperone itu ada dalam tanda kutip kelas ya, klasifikasi. Jadi mereka ada yang sebagai translokator atau folder. Ada juga kalau nggak salah yang berfungsi sebagai degradator ya. If I'm not mistaken. Jadi proteasom. Jadi proteasom kalau Anda pernah proteasom ya, proteasom itu kalau proteasom protein degrader. Nah itu ubiquitin ya. Jadi tadi Patrick menjelaskan, jadi protein itu ada umurnya ya. Kalau sudah di-tag sama ubiquitin, dia itu akan ke proteasom untuk didegradasi seperti itu. Ini ada di Wikipedia. Tadi kok nggak ketemu ya. Nah ini kompleks besar, saya nggak tahu ini golongan chaperone atau bukan ya. Kayaknya iya ya. Jadi entahlah dia, saya juga ingat-ingat saya dia itu juga chaperone gitu ya, tapi untuk degradasi protein. Jadi fungsinya mestinya besar sekali ya. Jadi protein yang sudah ada ubiquitin itu ini ada capnya, dia masuk ke situ, terus ini capnya kalau ada protein di dalam sini capnya nutup gitu ya. Terus dia itu ada kalau nggak salah ada 14 ATP, jadi besar sekali energi yang digunakan. 14 ATP yang berinteraksi kalau nggak salah ATP-nya itu di daerah sini ya. 77. Nah, ini seingat saya waktu S2 saya dulu tugas khususnya suka mempelajari ini waktu sekolah.
kemudian dia ketika ada ATP dia seperti mengkompres gitu ya, sehingga protein yang ada di sini terdegradasi, kemudian keluar dari ini akan istilahnya keluar sebagai asam-asam amino, fragmen-fragmen kalau nggak salah ya. Jadi seperti itu. Ya, itu mungkin penjelasan singkat dari saya terkait chaperone. Jadi itu ya Dek ya, tidak suka IDP sama chaperone, jadi dia menghindari. Tapi ya nggak tahu, kalau ditanyai kemungkinan ya kemungkinan bisa aja kalau kita paksa secara in vitro gitu ya, kalau Anda mau bisa nggak dia di folding ya. It will be an interesting eksperimen ya. Yuk, sama-sama. Silakan kalau ada pertanyaan lain, kita masih punya waktu 15 menit ya, sekitar 15 menit. Tolong Patrick sama ini ya kelompoknya Fanny direvisi ya Dek ya, itunya sesuai saran saya tadi supaya nilainya nanti bisa saya angkat ya sesuai dengan hasil revisinya. Itu ya. Baik Pak. Oke. Ya silakan Dek. Yang lain kalau ada pertanyaan terkait ini. Ya semoga Anda tertarik dengan videonya ini ya Profesor Babu ya. Sebenarnya ada review yang dia ceritakan, itu ada satu review tapi panjang sekali. Nanti bisa kalau mau bisa saya share. Oke, ada pertanyaan lain? Monggo kalau ada pertanyaan lain sebelum makan siang ya. Ada bunyi piring disiapkan. Ya, teman-teman saya nggak tahu adik-adik di mana, yang di rumahnya masing-masing atau ada yang di kosan ya. Atau masih ada yang di tempat PKL, saya nggak tahu ya. Monggo aja. Ada pertanyaan lain? Silakan, kalau nggak ada, nggak bisa akhiri. Nggak ada Pak, gitu loh. Jawab oleh Adobe, nggak ada gitu loh. Saya nggak apa. Hah? Gimana? Belum ada Pak. Belum ada berarti akan ada. Kalau belum kan akan gitu ya. Nggak ada? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Langsung Sania, ada Pak, biar langsung makan Pak gitu ya. Oke, terima kasih atas ini presentasi yang baik sekali dari teman-teman ya, Patrick sama teman grupnya Sania Fanny ya. Tolong direvisi, masih bisa diperbaiki ya untuk mendapatkan nilai yang terbaik sesuai dengan hasil revisinya. Ya itu tadi kita diskusi tentang IDP, minggu depan kita diskusi tentang promiscuous protein, jadi protein yang bisa. Nah ini terkait ya, IDP, promiscuity, sama evolusi itu terkait ya, satu sama lain untuk mengawali 4 minggu pertemuan kita ya. Oke, kita ketemu minggu depan. Terima kasih atas atensinya, jaga kesehatan semuanya, semoga kita selalu dilindungi ya, dan semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk masa depan. Oke, terima kasih, selamat siang ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan. Yuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.